Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi dalam doa pagi online. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, kami mengucap syukur terima kasih untuk istirahat kami semalam, juga untuk pagi hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami semua, yang kami ingin jalani dalam penyertaan, bimbingan, dan pertolongan-Mu. Sebentar kami mau buka Alkitab, mau membacanya dan merenungkannya. Bukakan hati dan pikiran kami agar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Bacaan kita pagi ini dari kitab Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan 19. Wahyu 11 ayat 15 sampai 19, firman Tuhan demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di depan takhta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Demikian bacaan kita dari Wahyu 11 ayat 15 sampai 19, dan tema kita adalah Raja Penyelamat Bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara, belakangan ini kita mendengar banyak percakapan atau diskusi atau pertemuan yang membahas tema atau isu tentang perubahan iklim, tentang pemanasan global, yang banyak menunjukkan bahwa kelihatannya bumi ini semakin lama semakin rusak. Semua perbincangan tentang pemanasan global dan perubahan iklim, saudara-saudara, dibicarakan untuk mengusahakan menyelamatkan bumi ini dari kehancuran dan penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara, benarkah bumi ini sedang menuju kepada kehancuran? Benarkah Allah membiarkan bumi ini dirusak dan dihancurkan oleh tangan-tangan yang kotor dan serakah? Bagaimanakah firman Tuhan berkata kepada kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebelum sangkakala yang ketujuh dibunyikan, sangkakala yang pertama sampai dengan yang keenam memang berisi tentang kejahatan-kejahatan dan hukuman yang akan menimpa bumi. Namun saudara-saudara, kita boleh melihat juga banyak film-film yang menggambarkan bahwa akhir zaman akan tiba. Bumi seolah-olah tidak berharga di mata Allah. Tetapi melalui teks Wahyu 11 ayat 15 dan 19 justru dikatakan dengan jelas bahwa yang akan dihancurkan bukan bumi ini, melainkan orang-orang yang hendak merusak
dan membinasakannya. Orang-orang yang memilih untuk melawan Allah, merekalah yang akan mendapat hukuman dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, melihat kitab Wahyu, saudara-saudara, ketika sangkakala ke-1 sampai dengan ke-6 dibunyikan, hukuman itu memang Allah akan jatuhkan. Tetapi ketika kita baca Wahyu 11 ini, sangkakala ke-7 ditiup dan dibunyikan, tidak ada penghukuman itu. Justru saudara-saudara, yang kita baca adalah Allah justru mau menyelamatkan lewat pertolongan penebusan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, dengan ditiupnya sangkakala yang ke-7 kita menyaksikan, dikatakan pemerintahan di atas bumi ini dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya akan memerintah selama-lamanya. Pengumuman ini saudara-saudara diikuti dengan puji-pujian yang dinyanyikan oleh ke-24 tua-tua yang tersungkur di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keselamatan memang adalah bagian terpenting dan utama di dalam rencana Allah yang terutama. Karena itu, mereka yang justru merusak bumi, Allah memberikan hukumannya, dan Allah justru menolong lewat Yesus Kristus mereka yang setia dan percaya kepadanya. Saudara, untuk mencapai keselamatan itu, Tuhan hadir di dalam Yesus Kristus. Dialah yang bertindak, dialah yang menolong kita. Sekalipun banyak orang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh banyak peristiwa-peristiwa buruk, gempa bumi, banjir, dan kecelakaan lain, tapi Allah pemilik bumi ini tidak akan menghancurkannya. Justru saudara-saudara, kita boleh mendapatkan justru di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Meskipun perjuangan kita tidak mudah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemahaman bahwa Tuhan Allah berkuasa mutlak di dalam Kristus menguatkan kita untuk mengakhiri perjalanan kita melewati tahun 2021 ini dan memasuki tahun 2022. Kita boleh bersama-sama Tuhan yang menolong dan melindungi kita. Mungkin kita khawatir karena perkembangan zaman memperlihatkan dunia ini sedang dikepung oleh penyakit-penyakit yang berat. Tetapi kita tahu Allah mengasihi bumi ini dan segala isinya. Dan kita tahu di dalam Kristus Tuhan Allah lah yang berkuasa mutlak. Mari saudara-saudara, kita percayakan diri kita dalam perlindungan Allah yang senantiasa menyertai kita dalam Kristus. Mari kita menjalani kehidupan kita ini dalam penyertaannya sepanjang tahun. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam Kristus Engkaulah Allah kami, pemilik bumi ini, dan Engkau menyayanginya, apa yang ada di dalamnya. Sekalipun banyak orang merusak, mau membinasakan kehidupan ini, tapi Tuhan, kami percaya tidak akan tinggal diam. Engkaulah pemilik bumi dan segala isinya, dan mau menyelamatkannya di dalam Kristus. Syukur kepadamu Tuhan, tindakanmu di dalam Kristus menunjukkan bahwa Tuhan memang Allah yang setia, Allah yang baik, menolong kami menjalani hidup ini sekalipun berat, tapi Engkau menunjukkan ada perubahan-perubahan yang menuju ke arah perbaikan, secara khusus di dalam pandemi virus corona. Sekalipun virus itu masih ada, tapi Engkau lebih berkuasa
mengajak kami menjalani hidup ini dengan disiplin, dengan baik. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami, boleh melewati tahun ini, memasuki tahun yang baru, dengan segala berkat Tuhan yang selalu baru. Kepadamu-lah kami mempercayakan hidup ini untuk dilindungi dan diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, berdoa, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.